Yang saya hormati Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara Pak Bapak Sri Mulyono. Ekonomi nasional ini tentu menjadi perhatian kita semuanya, apalagi bapak-bapak yang nanti ke depan, bapak-bapak itu calon-calon pimpinan, calon-calon wakil rakyat. Ini yang harus menjadi PR bapak semua, bapak-bapak itu semuanya. Kita bersama-sama sekalian, KPK bersama seluruh elemen bangsa, platform dan struktur KPK itu sudah seperti itu. KPK bersama seluruh elemen bangsa itu kita bekerjasama dalam memberantas korupsi. Deklarasi bersama integritas partai politik dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Partai Politik Indonesia menyadari korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan bangsa dan menyengsarakan rakyat. Kami Partai Politik Indonesia bertekad mewujudkan kehidupan berpolitik yang bebas dari praktik korupsi dan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang bersih dari korupsi. Kami Partai Politik Indonesia berjanji, satu, menjadi suri tauladan dan memberikan contoh yang menjunjung tinggi integritas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dua, berperan serta secara aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jakarta, 28 Februari 2023. Dengan partai baru, ibarat pesawat yang baru, Pak, pilotnya lama. Artinya sudah pernah di partai lain gitu untuk pengalamannya. Jadi di sini kita kemudian meningkatkan kapasitas membuat partai gitu. Nah, acara ini jujur saya sangat senang, di mana ada nuansa pendidikan. Karena salah satu concern kami juga di Kebangkitan Nusantara di sana, Pak. Kami melihat memang posisi pendidikan justru jadi acuannya. Kalau yang sekarang ini kan sudah susah. Kalau tambal sulam terus KPK, Pak. Penindakan terus penindakan, segala cara ya tetap saja kembali lagi gitu. Makanya kami berusaha sekarang, ya kami aja ini kombinasi pengurus, kemudian OSAP kami ajak, Pak. Sehingga nanti di masing-masing OSAP dia bisa melanjutkan. Kalau hanya di pengurus saja nanti nggak maksimal. Sehingga dari Pertiwi Nusantara ada hadir, dari Kesatria Muda Nusantara hadir, Jagabaya Nusantara juga hadir, dan juga Gerakan Kebangkitan Nusantara hadir. Jadi mereka kita suruh ada perwakilan untuk kemudian prosesnya jadi lebih cepat. Nanti kalau di kepengurusan kami rapat pleno sudah bisa kami lakukan untuk di pengurus kami gitu. Dan jujur ketika kami diundang, saya pribadi diundang di KPK ini, saya punya banyak sejarah. Sejarahnya itu boleh dikatakan lumayan komplit. Dan yang paling membuat saya bangga itu ketika jadi Ketua Komisi 3 mencabut bintang pembangunan gedung KPK. Itu tahun 2012 itu tidak mudah, Pak. Mungkin kalau dibuka sejarahnya itu bertahun-tahun itu tadi menarik dengan teman-teman partai, teman-teman dewan. Akibat pola komunikasi yang waktu itu istilahnya gini, secara psikologis itu dia perlu tapi ngancam gitu lah, kira-kira gitulah. Teman dewan jadi marah juga. Jadi ketika kita jadi ketua komisi mencoba menjembatani dua aspirasi itu nggak mudah. Tapi saya nggak kehilangan akal, saya bikin rapat itu maraton dengan banyak agenda terakhir itu dan lain-lain gitu. Dan ini dan disitulah agenda untuk mencabut bintang waktu itu. Dan saya lakukan malam hari, di mana beberapa anggota fraksi sudah pada keluar karena kelelahan rapat dari pagi. Saya bikin maraton sehingga malam hari baru kita ambil keputusan ketika membahas dan lain-lain. Saya bacakan itu, kemudian kita minta tanggapan kepada yang hadir, dan tinggal sedikit saja. Akhirnya disetujui lah mencabut bintang itu. Malam hari itu bintang dicabut, karena pas malam hari Pak ada bintang lah.
Begitu kita cabut, besoknya langsung saya umumkan pagi hari, langsung jumpa pers, kita umumkan. Teman-teman itu banyak protes, tapi saya katakan ya kenapa pulang. Jadi tugas dari pemerintah waktu itu dititipkan kepada kami jalan. Hanya sampai sekarang saya belum pernah main-main ke gedung Merah Putih. Kalau sini saya sering main-main dulu. Jadi baik pernah juga sebagai ketua komisi 3 kita kunjungan mengecek gedungnya. Waktu itu memang sangat sumpah. Pengumuman itu sampai ke lorong itu. Jadi memang harus dibangun gitu istilah itu. Tapi secara politik belum cum ini. Mungkin kalau pola Pak Alexander datangnya mungkin Pak Maulana lebih enak. Karena yang kemarin kan gayanya membui terus Pak, nembakin terus gitu. Jadi kita mendamaikan itu agak susah. Saya juga pernah di sini Pak, pengalaman diperiksa sebagai saksi pernah. Di situ kemudian saya juga mendapat banyak pengalaman, cara pemeriksaannya seperti ini dan sebagainya. Memang harus beberapa kita harus koreksi juga waktu itu. Dan saya harus sebutkan karena pemanggilan waktu itu tidak berbasis pada kualifikasi saksi, tapi lebih pada penetrasi psikologis karena kita tidak menyetujui sesuatu hal. Karena kita udah basic cinta lawyer waktu itu kita tahu. Saya waktu itu diperiksa, saya masih ingat sekali, saya diperiksa untuk sesuatu yang tidak saya ketahui karena saya waktu itu belum ada di sana. Mas saya tanya penyidiknya waktu itu, loh Pak, kenapa saya diperiksa? Loh ya Pak, ini kan dasarnya apa? Ini loh Pak SK saya. Yang Bapak tanyakan itu saya belum jadi anggota dewan di situ. Saya di PAW sebenarnya itu, baru kaget Pak. Akhirnya diajak makan garu-garu gitu Pak. Tapi masuk keluar dari gedung ini Pak, ini wartawan banyak sekali. Kita sudah diopinikan melacak jejak anggaran Hambalang gitu. Nah, saya kira ini juga bagian pada koreksi. Bagian pada koreksi, artinya entertain seperti itu juga kurang produktif juga. Saya yang sebelumnya, hampir kalau Bapak buka itu media, sebelumnya saya pendukung 100% KPK. Gara-gara peristiwa itu berubah mindset saya. Oh ternyata bisa juga pola seperti itu gitu. Dan bukan sekali Pak, 2 kali saya mengalami hal yang sama. Yang kedua itu saya dipanggil gara-gara saya tahu persis CV saya sudah ada di Sikias untuk menggantikan seorang menteri. Kebetulan departemen di partai saya yang dulu itu membawahi bidang yang sesuai dengan kementerian yang akan diganti. Tiba-tiba dipanggil dan tidak ada pertanyaan apa-apa waktu itu. Lalu saya langsung bilang, oh ini pesanan ya. Berarti saya habis ini keluar dari gedung ini, saya diliput media, lalu kemudian saya pasti gagal jadi menteri. Dan betul. Artinya apa? Waktu itu, saya koreksi yang dulu Pak ya, nggak apa-apa kan? Kita terbuka saja, karena ini lembaga yang kita cintai. Metodologi itu ada gitu loh. Kita saksikan jelas kualifikasi dalam KUHP. Jadi yang penting kita dipanggil dulu. Nanti keluar wartawan banyak, jadi berita ini nyampe ke situ, sehingga ragu-ragu. Waduh kalau ini suruh ganti, nanti kejadian lagi. Gagallah kita Pak jadi menteri. Tapi nggak apa-apa, mungkin bukan garis tangan, hanya saya merasakan betul akhirnya, wah itu ternyata KPK yang kita idealkan selama ini, kita perjuangan dari zaman reformasi, kita turun ke jalan dan sebagainya, bisa juga dipakai untuk hal-hal yang sangat taktis, strategis politis gitu. Wah begitu. Makanya semenjak itu kemudian saya berubah menjadi orang yang sangat kritis dengan KPK. Apalagi posisi waktu itu menjadi ketua komisi 3. Kita kritis, tapi juga tetap Pak, gedung KPK kita setujui, anggaran kita setujui, semua kita setujui. Ada satu cerita lagi ketika saya ketua komisi 3, entertain politik juga yang dilakukan oleh waktu itu. Semua lembaga yang bicara soal anggaran itu minta anggaran bertambah. Anggaran bertambah. KPK tidak Pak. Boleh cek nanti datanya. KPK mau mengembalikan anggaran. Saya masih ingat sekali 22 miliar kurang lebih waktu itu. Alasannya kami ingin penghematan. Bagus tagline-nya. Di tengah semua lembaga negara minta penambahan anggaran, KPK ambil isu itu. Wartawan diundang Pak. Masuk berita hebat. Wah, pengurangan. Yang lain minta nambah, KPK kurang.
otomatis beritanya kan hebat. 3 hari 4 hari kemudian datang surat Ketua KPK, mohon anggaran yang kemarin itu dikembalikan. Dokumennya ada di Komisi 3, Pak. Mohon dikembalikan. Loh, ini gimana sih? Udah masuk berita, saya nggak mau. Nggak mau saya, Pak. Ditekan saya oleh yang biasa lah kan. Saya tetap nggak mau. Bukan begitu caranya. Anda jadi pahlawan, kita babak belur di sini. Nah, akhirnya singkat cerita saya bilang begini, oke lah kalau gitu kita buka rapat pleno ulang, kita rapat lagi pembahasan anggaran, saya kembalikan tapi di rapat, jangan lewat surat. Iya, terbuka. Jadi biar satu fair, nggak mau Pak, pimpinan yang lama nggak mau, ya sama nggak mau, akhirnya ya kan anggarannya terhambat Pak di KPK, akhirnya ngalah Pak. Jadi anggaran itu tetap kembali pada negara. Artinya apa? Ternyata itu bisa dilakukan oleh orang yang punya, ketika punya kesempatan, punya kewenangan, itu niat seperti itu muncul. Dia ingin publiknya kelihatan bagus, tapi diam-diam juga melakukan hal yang menurut saya juga kurang pas dalam pengelolaan. Nah ini salah satu kritik dari kami ya, teman-teman, karena saya yakin ke depan kita ingin lebih bagus terus kan. Yang kedua, kami sangat berharap pendidikan seperti ini bisa berkelanjutan khususnya ke para caleg. Dan jujur yang disampaikan Pak Maulana tadi, kami ketika saya ada di DPD, kita sudah memperjuangkan yang namanya undang-undang tentang wawasan Nusantara. Sudah masuk prolegnas Pak, sudah masuk prioritas, sudah dibuat pansus di DPR. Tapi kemudian tidak bergerak karena itu usulan dari DPD. Persis yang Bapak inginkan, biar ada proses seleksi si pemimpin ini adalah wawasan Nusantara. Bagaimana dia mengembangkan negara ini, dia punya wawasan dasar lah, sehingga diluluskan dari lembaga itu. Mungkin waktu itu tampil yang Anas, yang bisa nanti men-tracing calon bupati. Semua itu tuh ada wawasan yang pas lah sebagai pemimpin, tidak sekedar dia punya uang, bisa ini dan sebagainya. Persis Pak, kegundahan saya waktu itu sama, sehingga kita ambil itu. Sudah mungkin sampai sekarang masih ada, RU-nya masih ada, prolegnasnya dulu sudah pernah masuk, tapi tidak bisa terrealisir karena urusan DPR DPD ini lagi Pak. Semua barang dari DPD tidak boleh jadi undang-undang. Itu kakak tertua begitu. Nah ini kan problem kenegaraan kita juga gitu. Jadi beberapa undang-undang dari DPD tidak akan pernah bisa jadi undang-undang. Itu kondisi yang ada ketika inflasi itu kan. Saya waktu itu ketua panitia perancang undang-undang di DPD, hingga kita berinflasi dengan pemerintah dan dengan DPR. Keinginan kami tentu sama, sehingga kalau kami hari ini menggunakan Partai Kebangkitan Nusantara, kami ingin ada semangat kebangkitan Nusantara itu gitu. Kalau itu terjadi, saya yakin pola pendidikan kenusantaraan kita itu sudah mengajarkan budi pekerti, etika, semua sudah ada Pak. Leluhur kita ini, nenek moyang kita ini sudah pinter. Tinggal kita adopsi itu menjadi kebijakan negara, maka saya kira kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Jangan sudah kita bicara hari ini Bapak berikan ini pada kami, kita datang ke masyarakat, kondisi yang Pak Maulana sampaikan itu terjadi. Bapak sudah punya NPWP, nomor piro, wangi piro. Ya, bukan bayar pajak, urusan pajak yang dipakai anaknya yang sudah hedon itu Pak. Tapi NPWP dalam konteks itu. Belum lagi kita tanya lagi BPJS, bawa paket jaminan suara. Jadi kita ini ketika mau turun, kita mau idealis, tetapi ketika sampai di posisi lapangan itu tidaklah kondisi idealis. Problemnya di mana? Pendidikan. Nah pendidikan memang dulu pernah kantin anti korupsi bebas gagal kan, karena tetap juru rugi terus kantinnya. Kan dulu pernah dibuat itu. Saya masih ingat sekali program itu. Kantin ini, sekolah ini bebas, ambil bayar sendiri untuk melatih kejujuran. Karena apa? Mereka masuk sekolah itu sudah nggak jujur, nombok, nyari kepala sekolah, dari ini ibunya, bapaknya. Jadi sudah siklusnya itu dari awal.
semua ingin masuk sekolah unggulan. Dari situ dia sudah mulai melakukan lobby-lobby yang tidak sehat, tidak apa adanya, tapi ada apanya. Nah, artinya kalau pola dari pendidikan tidak kita benahi, sampai kapanpun saya kira agak rumit menurut saya. Jadi kami sangat mendukung kalau pola pendidikan ini kita kedepankan memang jangka panjang, dari bawah, dari anak-anak kita. Jadi jangan paksakan anak-anak kita harus juara. Untuk kebanggaan ibunya waktu arisan, anak saya juara loh, tapi dia lobby gurunya ngasih bingkisan, ngasih macam-macam biar nilainya lebih bagus. Itu fakta, Pak. Jadi melatih itu pun tidak mudah. Nah, kalau kita ingin unggul, ya berarti kita harus mulai dari sektor itu, dari bawah itu. Gimana bapaknya bisa jujur kalau istrinya di rumah minta gelang, minta mobil baru, kan? Nah itu diomelin, kan otomatis ini mengganggu juga. Nah, saya kira itu mungkin beberapa hal. Jadi kami sangat berkomitmen, kami sangat senang diajak bersama-sama seperti ini, walaupun kami partai baru. Kami partai baru, tapi kami yakin kami hadir karena panggilan sejarah, dan tidak ada satupun Pak yang menduga partai kami akan lolos. Karena kami betul percaya. Dan jujur sampai saat ini pun kami tidak membuka ruang diri untuk oligarki kapital. Jadi nggak ada Pak, kalau lihat wajah-wajah kita ini, nggak ada wajah-wajah orang kaya. Nggak ada punya TV konglomerat izin tambang, kita nggak punya Pak. Tapi kami ingin buktikan, spirit kami sederhana. Ketika Indonesia merdeka dulu, itu bukan karena uang banyak, tetapi karena perjuangan yang kuat. Indonesia menjadi negara unggul, Indonesia Jaya seperti masnya KPK tadi, Indonesia Jaya, nggak akan pernah kejayaan itu didapat kalau semua dimulai dengan pendekatan kapital. Nah, kita paradigma berpolitik itu udah jelas Pak. Begitu bikin partai, orang tuh termasuk wartawan nanya saya, begitu bikin partai kita diundang di press room DPR, siapa bohirnya? Saya bingung nanya, kenapa harus bohir? Pertanyaan pertama gitu. Enggak ditanya visi misi program apa ideologi yang Anda buat partai, tidak. Siapa bohirnya? Karena tidak mungkin partai politik itu bisa lolos, bisa diterima di republik ini kalau tidak ada konglomerat di belakangnya. Wah, kalau begini terus ya sampai kapanpun negeri kita dikuasai. Ya mohon maaf, lambang kita burung Garuda, tapi yang menguasai kita naga Pak. Naga semakin melihat semakin banyak jumlah naganya, ada burung Garudanya nggak bisa terbang. Terus makanya kita juga sudah ngomong sama teman-teman kita lah, kita bikin Garuda yang agak beda. Garudanya kita bikin warnanya merah, cermin agresif. Kita bikin yang menyala, galak gitu maksudnya, berani bicara gitu. Tapi paruhnya putih. Bukan moncongnya putih Pak, paruhnya putih. Untuk apa yang dibicarakan itu hal-hal yang banyak yang lebih baik gitu loh. Kami lakukan itu, mencoba dari logo kita coba ambil semacam spirit itu. Dan kita jangan sampai dikuasai oleh satu orang konglomerat pun. Dan simbol ketika saya misalnya ditunjuk teman-teman jadi ketua umum, ini kan simbol kenusantaraan juga. Bagaimana geopolitik Indonesia, mayoritas orang Muslim, yang selama ini didoktrin oleh berbagai ilmu politik harus pemimpinnya itu Muslim, saya bisa diterima dari Aceh sampai Papua. Berarti kan bukan itu masalah bangsa kita, tetapi itu dijual menjadi politik identitas untuk melemahkan bangsa kita. Tapi kita coba dengan cara berbeda, sehingga struktur kami ini betul-betul Nusantara banget dan bisa ini berjalan. Nah, kami berharap nanti semangat ini pun menjadi semangat bersama. Ketika ngomong pemberantasan korupsi, ya kembalikan aja kejayaan Nusantara kita. Saya yakin waktu membangun Prambanan tidak ada korupsi, lebih banyak abdi dalam, lebih banyak pengabdian orang terhadap sebuah karya. Begitu juga ketika kita punya kapal pengisi Nusantara, ada Jung. Ketika zaman dulu kita punya kapal begitu hebat, saya yakin tidak dengan hasil korupsi. Kalau hasil korupsi kena gelombang, pecah itu di laut. Karena bahannya kayu kan, pasti yang diberikan yang terbaik. Semangat memberikan yang terbaik ini kan semangat kenusantaraan sebenarnya. Makanya kami sangat yakin ketika kita membuat PKN,
2 bulan kemudian Pak Jokowi bilang IKN, itu Nusantara gitu. Kami kok ada feeling gitu, jangan-jangan IKN ini disiapkan untuk IKN kan. Sehingga ketika bahwa negara ini harus lebih unggul, lebih berintegritas, saya sangat yakin asal nilai-nilai Nusantara dipakai kurikulum pengajaran, saya yakin pasti akan menjadi negara kita akan lebih kuat. Jangan semua diimpor. Pendidikan kita udah sangat bagus kok. Cara orang tua kepada anak, menghormati orang tua, mana yang boleh, mana yang tidak boleh diambil, berpikir, berkata yang baik, itu kan kalimat-kalimat sederhana dari orang tua kita. Tapi kemudian kita ubah, semua kita ambil dari barat, semua hitungannya hanya dengan hitungan yang paten begitu, tanpa ada pendekatan yang sifatnya sosiologis, budaya, culture dan sebagainya. Dan saya kira ini mungkin kami di PKN merasa sangat senang, kami siap, dan mudah-mudahan kita ketika pemilu nanti bisa lebih maksimal berhadapan, karena di pemilihnya ada 2, pemilih kategori hati dan pemilih kategori perut. Kalau pemilih kategori hati, dia memilih karena hatinya senang. Masa sih 275 juta rakyat Indonesia yang nanti pemilihnya menjadi 203 juta, 206 juta pemilih, nggak ada 10% orang yang idealis. Dari 10% itu kami kan hanya perlu 4% saja biar ada di Senayan. Jadi kita mencoba mencari pasar itu pemilih hati. Kalau pemilih perut berat sekali. Kenapa hari ini diisi perutnya masuk toilet udah lupa sama kita? Pendek, sangat pendek, dan inilah kemudian yang rusak ini. Yang kemudian membuat partai politik, saya terbuka saja, yang membuat partai politik kehilangan kepercayaan diri untuk urusan perut ini, Pak. Karena ternyata hasil survei dari lembaga survei semua, partai-partai yang banyak korupsi itu tetap aja tinggi hasil surveinya. Coba lihat hari ini, kasus korupsi A, yang sangat fundamental pun terlibat kasus korupsi, tetap saja tinggi survei di masyarakat. Bagi masyarakat tidak memasalahkan itu. Ini kan problem besar bagi bangsa kita. Gimana kita harus melawan ini? Nah, saya kira mudah-mudahan kami bisa hadir dengan dari membentuk partai ini dengan gotong royong, tidak ada konglomerat, sehingga kami bisa bersikap lebih bebas. Dengan mudah-mudahan dengan kebebasan ini kami bisa menjadi tidak terikat oleh kepentingan yang sifatnya pragmatis kapitalis. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai komitmen kami bersama KPK, dan kedepannya kami siap Bapak untuk bersama-sama untuk mengembangkan program-program ini. Tentu harapan kami memang mereka yang akan menjadi kepala daerah, akan menjadi anggota legislatif ini lebih diutamakan, karena mereka yang akan berinteraksi dengan masyarakat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.